Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto gencar membuka konsolidasi dengan jajaran lintas elit partai politik. Namun hingga saat ini pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra tak kunjung bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Akankah upaya rekonsiliasi besar yang diinginkan oleh Prabowo Subianto untuk mendukung jalannya pemerintahan ke depan terwujud? Dan bagaimana sikap dari PDI Perjuangan, akan merapat atau justru memutuskan berada di luar pemerintahan? Kami ajak Anda untuk berdialog bersama dengan politisi PDI Perjuangan Andreas Pereira dan pengamat politik Muhammad Kodari. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, kalau kita mendengarkan pernyataan disampaikan oleh Mas Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan, menyampaikan bahwa kecenderungan dari PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Pernyataan Mas Ganjar ini apakah merepresentasikan sikap politik pribadi Mas Ganjar atau merepresentasikan sikap politik dari Bu Mega selaku Ketua Umum PDI Perjuangan? Ya, tentu apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu adalah ya suara pribadi dari Mas Ganjar tentunya. Artinya ketika ditanya secara spontan ya beliau menjawab juga secara spontan apa yang beliau pikirkan, dan itu ya sah-sah aja gitu. Sebagaimana tiap kader PDI Perjuangan juga tentu mempunyai pandangan terhadap hal tersebut. Tapi ya sebagai sikap politik partai, ya tentu nanti baru kemudian disampaikan, dalam arti bahwa ya PDI Perjuangan itu berada di dalam atau di luar pemerintahan itu bukan hal yang baru gitu. Dan ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau ya berada di dalam hanya untuk mengejar kursi, buru-buru kita begini mengejar kursi, saya kira juga bukan karakter PDI Perjuangan seperti itu gitu. Oleh karena itu ini tentu perlu dipertimbangkan, dibicarakan, dan sebagaimana yang sudah disampaikan secara resmi oleh DPP bahwa itu akan mendengar dari unsur-unsur kader-kader partai struktural, dan pada bulan Mei nanti PDI Perjuangan akan melakukan rakernas, rapat kerja nasional. Oke, nanti sikap politik resmi dari PDI Perjuangan akan disampaikan ketika Rakernas Mei mendatang. Tapi begini Bang Andreas, kok tadi Bang Andreas menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar ini adalah sikap politik pribadi dari Mas Ganjar. Tapi suasana kebatinan atau sikap internal dari grassroots PDI Perjuangan, apakah memang kecenderungannya ada atau menyarankan untuk oposisi semuanya bersikap sama, atau sebetulnya terbelah, terjadi friksi di internal? Bang Andreas, ada yang menginginkan oposisi, yang menginginkan berada di pemerintahan? Ya, kita ini berpikir bahwa seolah-olah ya semuanya harus ada di dalam pemerintahan. Kalau tidak di pemerintahan itu kayak seperti bencana politik buat partai. Saya kira bukan seperti itu gitu. Dalam arti apa? Ya pemilihan presiden sudah selesai gitu. Ya, dan partai-partai tentu mempunyai hak untuk menyampaikan, mempunyai posisi untuk menyampaikan. Ya, buat PDI Perjuangan juga ini adalah ya waktu untuk kemudian mempertimbangkan itu. Tetapi hak untuk ada di dalam pemerintahan itu ada pada Pak Prabowo gitu, untuk memutuskan gitu. Jangan kita juga kemudian berbondong-bondong untuk menawarkan diri ke sana. Kita harus hormati juga gitu, bahwa ketika kontestasi pilpres itu rakyat memilih karena mereka melihat ada perbedaan di situ gitu. Perbedaan antara paslon 1, paslon 02, paslon 03 gitu. Nah, ini harus dihargai, diapresiasi, dihormati perbedaan dari rakyat, dan itu harus direpresentasikan di dalam pemerintahan yang dibentuk kemudian gitu. Jangan semuanya ya merasa bahwa ya setelah ya tidak memenangkan kontestasi kemudian ya buru-buru merapat ke sana sehingga bisa dapat dapat kursi kekuasaan. Ya ini yang orang bilang namanya politik dagang sapi itu ya seperti ini. Oke, Bang Andreas, tapi singkat sebelum kita menuju ke Bang Kodari, artinya suara di internal PDI Perjuangan ini apakah terpecah? Ada yang menginginkan oposisi, ada yang menginginkan kepemerintahan? Nggak ada terpecah. Ini belum diputuskan kok. Oke. Berarti tidak ada ya perpecahan atau friksi di internal PDI Perjuangan. Oke, kita menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, seberapa besar peluang dari PDI Perjuangan ini akan merapat ke pemerintah? Saya kira kalau berdasarkan indikator-indikator yang sudah disampaikan oleh Hanta Yuda ya di pembukaan acara ini,
Mungkin ditambah dengan kalau tidak salah fakta bahwa sudah lebih dari setahun bahkan mungkin setahun setengah Pak Prabowo nggak ketemu dengan Ibu Megawati secara personal, dan sampai sekarang belum ada sinyal-sinyal di PDI Perjuangan, gestur-gestur seperti yang kita baca dari Partai Nasdem misalnya, maka peluang bergabungnya PDI Perjuangan ke pemerintah itu saya kira mungkin 1% kali ya, 1% untuk menggambarkan sebuah ilustrasi bahwa memang tondo-tondonya itu semua mengarah kepada PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Tentu bukan bermaksud untuk mendahului keputusan PDI Perjuangan secara kelembagaan dan mungkin juga Ibu Megawati secara pribadi pada bulan Mei yang akan datang, tetapi sekali lagi saya mengamini apa yang disampaikan oleh Hanta Yuda di pengantar diskusi kita ini, bahwa peluang PDI Perjuangan untuk gabung di pemerintahan itu sangat-sangatlah kecil, tidak tertutup sama sekali, tetapi tanda-tanda yang kita lihat pada partai yang lain itu tidak ada di PDI Perjuangan. Begitu, Gina. Oke, peluangnya 1% kalau menurut Bang Kodari. Tapi kalau kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra, saya bacakan ya. Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Partai Gerindra saat ini tengah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan melalui Ketua DPP PDI Perjuangan, Mbak Puan, mengenai pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Bang Kodari melihat statement yang disampaikan oleh Ahmad Muzani ini seperti apa? Mungkin di sini peribahasa Inggris itu berlaku ya, it takes two to tango begitu. Jadi untuk menari tango itu perlu uluran tangan dari dua orang. Jadi dari sisi Partai Gerindra mungkin ada keinginan untuk menggandeng PDI Perjuangan ya, di luar misalnya sebagai sebuah kemungkinan diplomasi politik atau komunikasi politik pasca pemilihan, di mana upaya-upaya rekonsiliasi terus dilakukan. Tetapi sebetulnya saya melihat dalam praktek-praktek politik Indonesia yang berjalan selama ini, terutama kalau kita bicara Pilpres, gestur-gestur bergabung itu biasanya lebih diawali oleh partai politik yang tidak memenangkan Pilpres, lalu kemudian menampilkan atau mengirimkan sinyal-sinyal ingin bergabung. Contoh paling nyata dan paling linear saya kira adalah Partai Nasdem, di mana setelah pengumuman dari KPU itu segera menerima angka, lalu kemudian kita lihat sudah datang juga ke Kertanegara, lalu kemudian juga sebelumnya bahkan Pak Prabowo datang ke Partai Nasdem, dan pola yang sejenis juga kita lihat dilakukan dengan PKB dengan gradasi yang berbeda. PKB tidak secepat Partai Nasdem dalam memberikan ucapan selamat dan notabene menunggu sampai keputusan MK, bahkan setelah ada penetapan resmi dari KPU. Tetapi itu saya kira bisa dimengerti karena ketua umumnya Caimin juga menjadi bagian dari kontestasi gitu. Jadi sebagai kontestan menganggap prosesnya belum selesai. Nah, sekali lagi apa yang kita saksikan di Partai Nasdem dan di PKB itu kita tidak lihat di PDI Perjuangan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa pilihan jalan ke depan, pilihan jalan di masa depan antara PKB, Nasdem dengan PDI Perjuangan ini akan berjalan terpisah atau bercabang. Oke, itu prediksi dari Bang Kodari. Nanti saya akan tanyakan lagi, tapi saya ingin minta konfirmasi dulu ke Bang Andreas. Kalau pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa saat ini Partai Gerindra tengah membangun komunikasi, sudah membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan melalui Ketua DPP PDI Perjuangan untuk membuka jalan pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Itu betul nggak, Bang Andreas? Ya kalau itu betul itu bagus, artinya jalan komunikasi dan ya pertemuan itu hal yang baik gitu, apalagi ya antar elit politik. Tapi apakah itu kemudian diartikan sebagai ada di dalam dan di luar pemerintahan? Saya kira mungkin ya itu tadi yang saya katakan. Keputusan itu nanti akan diada melalui secara institusi di dalam rapat kerja nasional nanti. Oke, tapi ada nggak komunikasi itu? Betul nggak, Bang Andreas? Mungkin itu dulu yang harus kita konfirmasi. Betul nggak Mbak Puan ini sebagai penyambung atau jembatan? Sekjen bicara membohong. Ya kita percaya, kita yakin, masa sekjen bicara bohong. Oke.
Oke, jadi yang dipertanyakan adalah efek dari adanya komunikasi itu. Saya mau ke Bang Kodari lagi. Kalau memang betul yang Iya. disampaikan oleh Bang Andreas tadi, komunikasi antara Mbak Puan dan juga Partai Gerindra, ini kerjasama politik seperti apa konversinya? Apakah di tingkat eksekutifnya atau di legislatif? Kalau tadi kan Bang Kodari menyampaikan bahwa ya peluang PD Perjuangan bergabung nih hanya 1%. Jadi membacanya itu seperti apa? Iya. Saya kira saya pinjam bahasa atau kalimat-kalimat yang sering dipakai oleh teman-teman PDI Perjuangan bahwa semua pemikiran, semua ide, dan semua gagasan sebelum ketetapan dari Ibu Ketua Umum itu adalah sesuatu yang demokratis. Dan karena keputusan itu belum diambil secara resmi pada kiraan bulan Mei nanti, maka semua sikap, pemikiran, dan gestur-gestur politik itu ya sah-sah saja dilakukan, Gina. Jadi saya melihatnya bukan sebagai upaya yang bersifat final atau tindakan yang bersifat final and binding Oke. bagi internal PDI Perjuangan. Iya. Yang final and binding itu cuman kalau sudah disampaikan oleh Ibu Mega, apalagi ditegaskan pada forum resmi seperti katakanlah Rakernas gitu. Jadi pada hari ini kalau ada sikap-sikap politik dari kader-kader PDI Perjuangan, maka itu adalah bagian dari proses dan pemikiran yang berlangsung di internal PDI Perjuangan. Ya, Gitu. karena kultur di PDI Perjuangan Itu saya ini, melihatnya ya kultur di PDI Perjuangan ini kan rampak barisan. Artinya apapun yang diputuskan oleh Bu Mega ya semua tegak lurus ke Bu Mega. Ini menarik, nanti kita akan dalami lagi bagaimana resiko politik yang akan dihadapi oleh pemerintahan yang baru Prabowo Gibran tanpa kehadiran dari PDI Perjuangan sesuai dengan prediksi dari Bung Kodari. Saat lagi kami kembali hadir.